Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mohon maaf saya agak terlambat. Tapi insyaallah mudah-mudahan waktu yang sedikit bisa barakah dan manfaat insyaallah. Boleh dilanjutkan pembahasan kita mengenai doa kunut ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wa taslimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Wa ba'du faqala sayyidina al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum amin. Al-Qunutu, doa kunut. Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallaita, wa barik li fi ma a'taita, wa qini syarra ma qadaita, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falaka alhamdu ala ma qadait. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesihatan di antara orang-orang yang Engkau beri kesihatan. Berilah aku pertolongan di antara orang-orang yang Engkau beri pertolongan. Berkatilah aku dalam segala yang Engkau berikan, dan lindungilah aku dari kejahatan segala yang Engkau takdirkan. Kerana Engkau yang memutuskan dan tidak menerima keputusan. Sesungguhnya tidaklah menjadi hina siapa yang Engkau cintai, dan tidak menjadi mulia siapa yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau dan maha tinggi. Maka bagimu segala puji atas apa yang Engkau putuskan. Kami mohon ampun dan kami bertaubat kepadamu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, Nabi yang ummi dan keluarga serta para sahabatnya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu dari ba'at min ab'atus salah dia disebutkan dalam madhab Syafi'i adalah sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam salat yang apabila ditinggalkan maka salatnya tetap sah, hanya diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya ba'at min ab'atus salah. Ba'at min ab'atus salah. Ada sunnah yang namanya hayatus salah, seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk, ya. Itu adalah sunnah-sunnah salat yang disebut sebagai hay'ah. Tapi ada sunnah-sunnah salat yang disebut sebagai ab'atus salah. Ya, ab'at salah. Jadi sunnah yang lebih kuat daripada hay'ah. Di antaranya adalah kunut ini. Doa kunut adalah ba'du min ab'atus salah. Demikian juga duduk di antara duduk tahiyatul awal. Duduk tahiyatul awal adalah ba'd min ab'atus salah. Kalau kita sengaja meninggalkan tahiyatul awal dalam salat maghrib, isya, asar, ya. Diterimakah salat kita? Sah atau tidak? Sah. Walaupun kita sengaja meninggalkan itu, karena dia bukan rukun. Ya, kalau rukun juz'u minal mahayyah la tadhaku mahayyah illa bihi, bagian dari ibadah yang tidak akan wujud ibadah itu kecuali dengannya, itu rukun. Jadi kalau ditinggalkan satu, batal. Sama ada ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja,
dia sengaja meninggalkannya, batal rukun itu. Tapi kalau sunnah dalam hukum ya, kalau ditinggalkan tidak apa-apa walaupun dia sengaja. Macam kunut dan tahiyatul awal. Hanya kalau kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, disunahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan untuk sujud sahwi. Termasuk doa kunut dan tahiyatul awal itu. Ya, tasyahudul awal. Doa kunut di dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan untuk dibaca di dua salat. Yang pertama adalah salat subuh. Ya, salat subuh ketika habis i'tidal di rakaat yang kedua, maka kita sunnah membaca doa kunut ini. Kalau ditinggalkan kita sujud sahwi, sengaja atau tidak sengaja. Sujud karena kelupaan untuk menyempurnakan hal yang kurang tadi. Yang kedua adalah kita disunahkan untuk membaca kunut ketika di salat tarawih malam yang ke-16 ke atas. Yani umpamanya hari ini hari bulan 15 Ramadan. Nih, nanti malam kita kan salat tarawih. Berarti nanti malam ke berapa itu? Malam 16 kan? Salat kita di witir terakhir itu kita sunnah membaca doa kunut. Kalau ditinggalkan sama dengan fajar tadi, kita sunnah untuk sujud sahwi. Ya, hingga terakhir dari tarawih, dimulai dari malam 16 hingga akhir, kita disunahkan untuk membaca doa kunut ini. Nah, itu. Ada kunut lagi yang tidak berhubungan dengan fajar dan tidak berhubungan dengan setengah dari witir di bulan Ramadan, yaitu namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang apabila ditimpa hal ya yang memberatkan umat Islam, nazala alaihi syai'un muhimun, ya, datang kepada orang Islam satu perkara yang penting, entah terdolimi, entah umat Islam mendapatkan satu problem yang besar, ya. Itu Rasulullah mendoakan dengan kunut nazilah. Pernah Nabi SAW mengutus, jadi ada satu kabilah, mereka mengaku masuk Islam gitu. Kemudian meminta ada 30 dari sahabat Nabi yang pandai Al-Quran untuk kurang lebih 30 untuk membimbing mereka membaca Al-Quran di masyarakatnya gitu. Diutuslah Nabi para qurra, hufad Quran. Ya. Sampai di sana dibunuh. Sampai sana itu sahabat Nabi. Nah, maka Rasulullah marah itu. Dari itu Nabi SAW membaca doa kunut nazilah kepada mereka. Nah, tidak lama para pemimpin-pemimpin mereka mati, ya, dihancurin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunut nazilah. Zaman kita sekarang saat ini kita penuh dengan fitnah umat Islam. Kita pun juga perlu kunut nazilah yang kita baca sama saat waktunya, yaitu ketika i'tidal terakhir, ya, i'tidal terakhir, setelah i'tidal terakhir dari setiap akhir rakaat kita, salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, 5 waktu. Bahkan juga salat sunnah pun
kita disunahkan untuk kunut nazilah dalam kondisi umat Islam penuh mendapatkan banyak problem pada zaman kita sekarang ini. Dan kunut yang ini adalah kunut yang sirahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau sebutkan bahawa saya diajari Nabi SAW untuk membaca kunut, doa kunut sebagaimana saya diajari membaca Al-Fatihah. Dari dalil itulah Imam Syafi'i mensunnahkan untuk berpendapat mensunnahkan doa kunut. Yang tidak sunnah doa kunut itu diantaranya adalah Imam Hanafi, ya, kemudian Imam Hambali, ya, dengan Imam Malik. Mereka tidak mensunnahkan doa kunut di salat fajar. Imam Syafi'i yang mensunnahkan. Al-kunut itu artinya doa. Secara bahasa, kunut itu artinya doa. Juga bisa disebut kunut itu artinya taat. Kalau disebut mar'atun qanitah, wanita yang taat. Qanitah itu. Qanitah adalah wanita yang taat. Al-kunut, ya, orang yang melantunkan doa. Doa itu namanya kunut. Dan menurut syariat itu menurut bahasa, ya, bahasa kunut adalah doa. Kalau syariat itu adalah kunut adalah doa dan pujian. Doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibaca di rakaat terakhir, ya, setelah i'tidal. Di rakaat yang terakhir setelah i'tidal. Itulah makna syar'i dari kunut. Rakaat terakhir, ya, salat fajr dan salat witir, ya, salat fajr, salat witir tanggal 16, malam tanggal 16 ke atas, di rakaat yang terakhir, di i'tidal yang terakhir itu. Doa dan thana. Doa dan thana. Thana itu artinya pujian. Ya, doa dan thana. Jadi kalau kita umpamanya pergi umroh, kemudian kita salat subuh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau di salat mana saja, imam kita tidak kunut, ya kan? Padahal kita ini disunahkan kunut. Macam mana dalam posisi seperti itu? Maka Al-Habib Ali Masyhur bin Hafid, waktu saya dulu diajari beliau tentang doa kunut ini, maka beliau mengatakan, kamu doa sendiri, doa dan pujian ditutup dengan salawat. Doa dan pujian dan ditutup dengan salawat. Nanti tidak sampai berarti kan imamnya cepat, ya kan? Imamnya cepat. Yang penting kamu jalankan syariatnya. Makna syariat di dalam kunut adalah doa dan pujian dan ditutup dengan salawat. Maka kita doa saja sama Allah. Allahumma ghfirli. Kan doa itu. Ya Allah, ampuni dosa saya. Pujian mana? Ya Ghafur. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah. Itulah doa kunut. Secara syar'i kita sudah menunaikan sunnah doa kunut dalam salat fajar jika imam kita tidak membaca kunut. Jadi doanya adalah Allahumma ghfirli, ya. Pujiannya adalah ya Ghafur.
Allahumma ghfirli doa, ya ghafur pujian. Sudah itu nama al-qunut. Ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Dengan antum salat di mana saja yang imamnya di fajr atau di tarawih, di witir terakhir di malam 16 ke atas, imamnya tidak kunut, antum baca itu aja supaya antum tetap menjalankan sunnah ba'd min abadus salah. Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doa kunut. Disebutkan sini dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam salat subuh hingga meninggalkan dunia. Hadis sahih riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Baihaqi, Al-Hakim, Daruqutni, Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baghawi. Dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku kalimat-kalimat yang aku baca dalam salat witir. Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini dalil doa kunut. Dan riwayat yang sahih oleh Ramah Hurmuzi, Rasulullah mengajari aku kalimat-kalimat yang aku baca dalam salat witir dan salat fajr. Itu dalil doa kunut. Kemudian kalau kita berdoa doa kunut yang diajari guru-guru kita, walaupun di sini memang sirah aslinya adalah dengan domirnya domir mutakallim saat seorang. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku di tengah-tengah golongan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Tapi lebih baik walaupun kita bukan imam, apalagi kita imam, antum baca Allahumma hdina. Allahumma hdina. Artinya mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan muslimin wal muslimat kesemuanya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami. Jadi banyak yang kita doain. Memang lebih bagus kalau kita doa itu dengan kata ganti nama jamak banyak itu. Allahumma hdina. Apalagi kita imam. Kalau antum imam lebih dipastikan lagi untuk kita, tidak boleh kita Allahumma hdini. Kita doakan diri kita sendiri. Makmumnya bilang amin, kasihan dia. Antum mimpin doa juga, mimpin doa, suruh doa Ustaz, antum doa sendiri. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma walidayya. Ampuni dosa saya, ampuni dosa ibu dan bapak saya. Ini amin, amin, dia adalah berdoa. Maka kalau kita doa bersama-sama pakai sirah jamak tadilah. Ya, Allahumma hdina, Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayiatina gitu, wa tawaffana ma'al abrar. Allah, ya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Pakai nana semua ya. Ya. Kama rabbawna shighara. Allahumma hdina, ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Fi man hadait, di dalam tengah-tengah. Fi karena fi itu dhafiyah, man dalam golongan siapa saja.
golongan siapa saja atau siapa hadaita yang telah mendapatkan petunjuk dari engkau, yang telah Allah memberikan petunjuk. Siapa itu? Di golongan orang-orang atau siapa yang mendapat petunjuk yang telah engkau beri petunjuk pada. Jadi petunjuk yang saya terima ini ya Allah, petunjuk yang kami terima ini adalah petunjuk yang agung, yang besar, yang sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang itu. Ya, Habib Ali Masyhur bin Hafid mengatakan itu adalah Rasulullah sendiri. Jadi kita mohon petunjuk yang Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi. Siapa orang yang pasti sudah mendapat petunjuk? Nabi Muhammad. Dan beliau adalah pemimpinnya manusia-manusia yang sudah mendapat petunjuk. Ya kan? Pemimpin dari orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Setelah Nabi Muhammad tentunya para pewaris-pewaris yang agung dari nabi-nabi yang lainnya, dari para wali-wali, dari para salihin, itu golongan orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Tapi yang utama sekali hati kita ya petunjuknya Allah yang telah diberikan kepada Nabi SAW itu. Itu. Jadi Allahumma hdina fi man hadait. Ya, di tengah-tengah siapa orang yang telah engkau beri petunjuk. Siapa orang-orang yang telah diberi petunjuk? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permintaannya agung sekali kan. Wa'afini sama fi man afait. Wa'afini. Afini itu ya lebih sempurna, lebih syamil, ada komplit ya. Dari makna sehat. Ya, bukan sehat saja. Sehat bagian dari afiah. Ada orang bilang mudah-mudahan kau antum dikasih sehat afiah ya, dalam bahasa Melayu kan. Sehat afiat. Sehat afiat. Sehat itu bagian dari afiat. Tapi afiat lebih syumul, lebih komplit gitu loh. Sehat, ya, selamat, ya, sehat, selamat, hidup penuh dengan nikmat, itu afiat. Hidup penuh dengan ketentraman, penuh dengan keamanan, penuh dengan perlindungan, ya, itu afiat. Ya, hidup tidak ada problem yang kita hadapi yang membuat kita susah, sedih, gundah, afiat. Kalau bahasa bahasa Jawa, kalau memberi selamat kepada orang itu, dia bilang mendoakan orang itu, orang Jawa itu bilang seger kewarasan, kata dia. Segar itu badannya, ya badannya segar. Antum tahu makna segar kan? Ya ini healthy dan fresh. Itu badan, fisik segar. Tapi ini orang Jawa bilang bukan segar tapi seger. Ya. Waras itu adalah akalnya. Jadi dia doakan dua-duanya dia. Moga-moga badanmu healthy, kamu sehat, segar, fresh, kuat itu badanmu. Kewarasan, semoga akalmu sehat juga. Ya, akalmu sehat. Akal sehat, akalnya waras gitu. Tidak punya problem, fresh, nikmat gitu ya. Gitu waras. Dan akalnya bagus juga, memilih hal-hal yang positif, memilih hal-hal yang manfaat. Karena banyak orang yang badannya sehat tapi akalnya tidak sehat.
Ya enggak? Banyak orang yang akalnya tidak sehat. Sehingga hidupnya banyak hal yang tidak manfaat. Karena dia akalnya tidak sehat, memilih hal-hal yang buruk. Ya, akhirnya badannya lama-lama tidak sehat juga. Karena akalnya tidak sehat. Disebabkan makan makanan yang tidak bagus mungkin. Karena akalnya tidak sehat, mengikuti hawa nafsu, apa saja yang dia mau dimakan, apa saja yang dia mau diminum, tanpa dia memilih-milih, ya memilih dan memilah. Oh ini tidak bagus untuk sehat saya. Oh ini tidak organik ini akan bahaya karena dia tidak asli mungkin ya, tidak asli ya. Kita harus dan juga mengenai pergaulan dalam interaksi dengan kita. Kalau orang akalnya sehat, dia memilih yang baik-baik. Seperti antum duduk di tradisi halaqah ini, baik-baik duduk di sini, baca hadis Rasulullah, baca kalam-kalam ulama, manfaat, membuat akal kita sehat, membuat rohaniah kita bersih. Ya, akhirnya badan kita juga sehat. Badan kita sehat. Orang yang batinnya tidak pernah mendapatkan santapan makanan-makanan yang bersih, yang baik, dan interaksi kepada orang-orang yang baik, ya badannya mesti akan penuh sakit dia penuh sakit. Karena di dalam akal yang sehat akan terdapat badan yang kuat. Begitu. Tapi kalau akalnya tidak sehat, jadi sebaliknya. Jadi interaksi berhubungan dengan orang-orang baik macam ini antum sehat tuh. Mesti antum kalau kita punya orang tua yang dia sudah retired, jangan dudukkan di rumah saja, kasihan dia. Duduk di rumah nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok yang tidak karu-karuan, kasihan dia. Badannya tidak sehat karena juga tidak dapat oksigen dan ion negatif yang bagus, ya kan? Nah, mesti antum bawa di masjid. Maka umat Islam diatur oleh Allah setiap Jumat sekurang-kurangnya keluar dari rumahnya menuju masjid. Ya enggak, mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah dari para imam, atau pada khutbah itu dapat nasihat yang baik. Interaksi kepada sama umat Islam, bersalam-salaman, ketawa, melihat, kan auranya positif. Orang datang ke masjid ibadah, niatnya taat, dia membawa aura positif, membawa hal yang bagus. Seperti antum ini membawa aura positif. Kita sama-sama memberikan hal yang positif bagi kita. Nah, itu namanya jalisul khair, jalisus saleh, duduknya tempat yang saleh. Seperti antum duduk dengan penjual minyak wangi, penjual minyak harum itu ya, perfume. Antum duduk sama orang penjual perfume. Kata Nabi itu, orang duduk dengan orang saleh seperti orang duduk dengan para penjual perfume. Kira-kira antum boleh jadi wangi tak? Jadi harum kita punya badan. Karena penjualnya akan mengatakan, ini coba bagus, ini bagus. Ini misik ada ambarnya gitu dikasih. Padahal kita cuma duduk di situ. Iya bagus. Nah, kita nak beli tambah ambil lagi. Ada teman kita untuk beli, orang bilang, coba kamu menurut kamu bagaimana? Akhirnya badan kita wangi semua. Tapi kalau orang duduk dengan orang-orang yang buruk, seperti jalis susu, duduk dengan orang buruk itu seperti jalis pada itu dalam bahasa Arab namanya amilul kir. Kir itu adalah pandai besi. Orang yang membuat besi dibakar sebelum dijadikan pisau atau pedang, itu besi dibakar. Dia akan keluar asap. Antum duduk di situ,
maka badan antum berasap bau besi. Bau tidak nyaman, bau tidak harum. Itu perumpamaan. Jadi duduk itu akan ada pengaruh, ya, ada masalah dalam diri kita. Afiat tadi itu berhubungan dengan afiat. Jadi afiat ini lebih syumul, istilahnya lebih komplit, lebih sempurna maknanya. Kita mohon kepada Allah untuk diberi kesehatan, keselamatan, perlindungan, akal kita sehat, hati kita sehat, bersih, badan kita kuat. Di tengah-tengahnya orang-orang yang telah mendapatkan afiat dari Allah Ta'ala. Wa tawallani wa tawallana, ya, fi man tawallait. Ya Allah, berikan aku, tawalla itu beri perlindungan, beri pertolongan, beri penjagaan. Dimohon oleh kepada Allah untuk diurusi sama Allah. Allah mengurus kita, dilindungin. Wallahu yatawallas salihin. Allah itu melindungi orang saleh. Allah itu mengurus orang-orang saleh. Orang itu menjaga orang saleh. Allah itu menolong orang-orang saleh. Itu kita minta ini. Jadi maknanya luas. Ya, bukan hanya pertolongan, tapi memberi pertolongan, melindungi, menjaga, mengurus, tahu, care terhadap semua hal yang ada pada kita, dunia dan akhirat. Ya, wa tawallani, ya Allah, makna tadi itu banyak tadi, fiman tawallait, di tengah-tengah orang yang siapa yang telah mendapatkan perlindungan, pertolongan, perhatian, diurusi sama Allah. Siapa itu ya Rasulullah SAW? Gitu. Wa barik li fima a'taita. Wa barik li wa barik lana fima a'taita. Ya Allah, berkahilah untuk kami fima, ke dalam apa saja. Ma itu apa saja. Ya, fima, pada apa saja. Apa saja apa? Ya umur kita, ya rezeki kita, ya badan kita, anggota tubuh kita, keluarga kita, dengan keluarga kita, agama yang Allah berikan pada kita, Islam kita. Ya, minta diberkahi Islam kita, minta diberkahi iman kita, minta diberkahi rohani kita, minta diberkahi anggota tubuh kita dan badan kita, akal kita, rezeki kita, istri kita, suami kita, anak kita. Fima itu segala apa saja, baik yang hidup ataupun yang mati. Yang mati apa? Rumah kita, ya kan? Apa saja yang Allah berikan kepada kita. A'taita, apa saja yang Allah berikan pada kita, berikan nikmat. Jadi luar biasa. Dan makna barakah itu adalah, apa makna barakah? Berkahilah, ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu maknanya barakah. Kita sudah dapat kebaikan, mohon ditambahi kebaikan. Wa qini syarra ma qadait. Wa qina wal wiqayah. Ya, wiqayah itu artinya penjagaan. Waqini, berikan kami penjagaan, syarra, dari kejahatan, ma qadaita, atau keburukan boleh, kejahatan boleh, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kan namanya syar. Kita berharap syar menurut Allah. Ya, ma qadaita, apa saja yang telah Allah takdirkan. Ya, kita mohon dilindungi dari Allah dari takdir yang buruk, itulah. Mohon
dilindungi oleh Allah dari takdir keputusan Allah yang buruk, mohon dilindungi. Karena tidak boleh atau tidak bisa menolak takdir yang buruk kecuali doa. Ya kan? Kita kan ada takdir, kamu akan ada takdir Allah nanti begini, akan terjadi begini, akan terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk kan? Antum tidak boleh menghapus itu. Tapi yamhullahu ma yasha, ya, yamhullahu ma yasha wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan dari takdir-takdir yang buruk ma yasha kepada siapa yang dikehendaki. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada umul kitab. Umul kitab adalah induk atau ibu daripada catatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, dari seluruh kejadian-kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi di seluruh perjalanan hidup di alam semesta itu tercatat di umul kitab. Ada yang diketahui oleh malaikat yang Allah berikan, ada yang tidak diketahui oleh malaikat, hanya Allah sendiri yang tahu. Allah sendiri yang tahu. Sehingga di catatan malaikat itu fulan akan dapat ini, fulan akan dapat ini. Maka dengan kekuasaan Allah, Allah akan boleh menghapuskan catatan malaikat itu. Maka yamhullahu ma yasha, Allah akan menghapuskan ya siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan apa itu? Dengan doa. Antum doa, maka kita mohon sama Allah, diajari Rasulullah ini. Wa qini syarra ma qadait. Lindungi aku dari kejahatan yang telah kau takdir, keburukan dari takdir. Dihapus. Dan kekuatan doa akan lebih kuat lagi jika antum awali dengan sedekah. Jadi awali dengan sedekah. Sedekah kepada siapa ya? Sedekah kepada terutama orang-orang yang berhajat lah. Dari keluarga lebih Allah sukai. Dari family kita. Karena dia ada khair wasilah, kebaikan yang kita berikan, dan ada nilai silaturahminya, menghubungkan persaudaraannya. Nah, sedekah. Dan sedekah juga yang bagus juga sedekah kepada manusia yang dia lebih banyak manfaat di tengah-tengah umat. Antum sedekah pada orang itu nilainya tinggi di sisi Allah karena dia adalah orang yang banyak manfaat dalam hidupnya. Nah itu. Kemudian sedekah kepada tetangga, kepada orang yang dekat gitu. Dan orang yang sedekah macam itu dia akan dirahmati oleh Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan berbuat baik yang paling baik apa menurut Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Unyahnya. Beliau mengatakan, saya itu mencari kebaikan. Kebaikan banyak, tapi kebaikan yang paling baik apa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka saya dapatkan bahwa kebaikan yang paling baik adalah it'amu ta'am, kata beliau, memberi makan orang. Kebaikan yang paling baik adalah memberi makan orang. Maka kalau ada sedekah memberi makan orang, antum ikut. Terutama di negeri-negeri yang memerlukan, macam yang ada di teman kita yang atau saudara kita yang di Palestina, saudara kita yang di Yaman, ya, saudara kita di negeri-negeri miskin, ya. Nah, antum memberi makan kepada mereka, ya. Itu paling Allah suka. Kalau di Singapura orang sudah sejahtera dan makmur, tidak ada orang kelaparan, akan dapat kesejahteraan. Bahkan mungkin berlebih, ada juga simpanan-simpanan makanan. Ya, kalau saudara-saudara kita di Palestina tidak ada obat-obatan, tidak ada elektrik, tidak ada apa-apa.
Ya Allah. Ini setelah antum bersedekah, kemudian antum berdoa. Itulah. Karena doa itu meminta rahmat. Ya enggak? Kan apa saja yang antum minta itu bagian dari rahmat. Antum minta sehat, bagian dari rahmat. Antum minta dimudahkan rezeki, bagian dari rahmat. Antum ingin mohon sama Allah untuk diberi pekerjaan yang bagus, bisnis antum melancar, itu bagian dari rahmat. Minta jodoh, bagian dari rahmat. Minta keturunan, bagian dari rahmat. Minta sehat, minta afiat, minta selamat, masuk surga, bagian dari rahmat. Bebas dari neraka, bagian dari rahmat. Apa saja anugerah dari Allah, wujud duniawi atau ukhrawi, zahir atau batin, itu bagian dari rahmat. Maka sebelum antum minta rahmat Allah bagian tadi itu dengan doa, carilah amalan yang paling banyak mendatangkan rahmat. Apa itu? Berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan berbuat baik yang paling baik adalah sedekah. Dan sedekah yang paling baik adalah memberi makan. Maka di Jawa sana, di Jawa, di Indonesia, terutama di Jawa, itu kan dekat dengan para wali songo. Ya, wali songo itu banyak berada di Jawa. Hingga sekarang. Jadi kalau ada hajat apa saja yang dilakukan seseorang, maka diawali dengan namanya kenduri. Bahasa Jawa namanya kondangan, namanya undangan, jemputan. Kalau sini bilang apa namanya? Kenduri kan? Maka ada nasi ambang-ambengan, iya kan? Buat kenduri. Itu kan pengaruh dari wali songo itu, bikin nasi ambengan, jemputan buat kenduri. Tujuannya apa itu? It'amut ta'am, beri makan orang, sehingga mau safarat walimatus safar untuk haji buat kenduri, dapat anak buat akikah kan kenduri, mau menikahkan anak buat kenduri, mau khitan anak ya kan buat kenduri, ada anaknya mau ujian examinationnya supaya bagus buat kenduri, anaknya mau dapat pekerjaan, cari pekerjaan setelah dia dapat graduate degree apa-apa, mau cari bikin kenduri. Tujuannya apa? Rahmat Allah datang. Doa habis kenduri itu kan ada ustadznya di situ doa, ya kan? Doa. Apa hajatnya? Doa situ. Minta dimudahkan, minta di ini. Bahkan orang yang sakit pun buat kenduri. Maksudnya saudara kita atau bapak kita atau ibu kita sakit, tidak sembuh-sembuh, bikin kenduri. Tawasulan dengan memberi makan orang supaya rahmat Allah turun. Ya, bagi-bagi orang yang hadir, kirim lagi kepada mungkin ada tempat-tempat anak-anak yatim ya, anak-anak yang di mana-mana itu bagi. Sebelumnya doa dulu, gitu. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Maka Rasulullah bersabda, hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Jagalah, lindungilah harta benda kamu dengan zakat, dan berilah obat penyembuhan orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena rahmat Allah turun, dan sehat bagian dari rahmat Allah. Maka itu, maka saya ingat tadi, wakini syarra maqadha, itu qada kita jelek itu biar ditolak sama Allah, maka banyak sedekah akan bisa tolak bala dan musibah dan mendatangkan rahmat. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Sesungguhnya engkau Allah, engkaulah yang menentukan, engkau yang memutuskan segala sesuatu Allah atau keputusan Allah. Tidak ada satu apapun yang ada di alam semesta ini kecuali keputusan Allah dan kehendak Allah. Wa la yuqda 'alaika, tidak ada siapapun dan apapun yang mempengaruhi kepada Allah. Ya,
menentukan, memutuskan, tidak ada. Siapapun dan apapun. Adapun segala sesuatu adalah keputusan Allah. Jadi siapa yang boleh memahami makna ini, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, dan orang itu akan terbebas dari riya, terbebas dari ujub, terbebas dari ini. Karena jangan punya fikiran dalam diri kita bahwa kita sehat karena usaha kita, kita pandai karena kita pandai memang bukan kita salat karena kita, tidak ada hal, semuanya Islam kita karena Allah kasih kita, iman kita karena Allah kasih kita boleh apa saja, bisa apa saja, itu adalah kehendak Allah. Tidak ada hubungan dengan kita. Jangan merasa ada hubungan dengan kita. Nafikan itu kita. Nafikan gitu. Oh, saya ini karena indah. Alhamdulillah, ini semua Allah kasih. Sebuah kehendaknya, semua keputusannya, semuanya itu. Alhamdulillah, saya bisa bersyukur saja. Tidak ada lain kecuali bersyukur saja. Supaya ditambah nanti yang baik-baik sama Allah gitu. Begitu kita ada perasaan ada sesuatu menutup nanti itu. Ya, karena memang sesungguhnya bukan kita. Kenapa kita mengaku kita? Bahkan tubuh kita ini saja bisa berjalan itu karena rahmatnya Allah. Kalau Allah tidak kasih jalan tubuh kita ini, darah mengalir kepada seluruh tubuh ini, siapa yang mengalirkan? Antum pernah kontrol ini? Ya, tidak ada kontrol. Kita punya our heart ini bergerak, jantung kita ini bergerak. Allah yang menggerakkan dengan otomatis kita, tanpa kita sadar. Kemudian Allah yang ngasih makan kepada seluruh sel, tahu sel ya? Seluruh dari anggota tubuh kita ini kan wujudnya ada ribuan sel, bahkan bilion sel dalam tubuh kita ini. Siapa yang memelihara? Siapa yang kasih makan? Siapa yang menjaga? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang merawat itu? Pernah tuh merawat? Dah, kita cuma makan saja. Makan, nikmat, minum, nikmat. Makan pun Allah yang memberi, tubuh kita yang memberi. Kita, Allah sendiri yang jaga semuanya ini. Luar biasa. Nah, terus ada sesuatu, kemudian kita ngaku, kita yang punya, kita yang bisa, kita yang korun itu namanya. Dengan dapat nikmat ada itu ilmu min indi, karena dia adalah ilmu saya katanya. Allah hancurin ini. Ya. Semua takdir dari Allah, semua kehendak dari Allah, begitu. Jamaah yang mulia, antum kalau seandainya Allah ambil teks dari kita, satu sel dalam pemeliharaan dan perawatannya, ya, penjagaannya, Allah meminta 1 sen dolar Singapura, ya, dalam 1 bulan. Maka padahal ini ada 100 triliun, ya, 100.000 triliun sel dalam kita. Bukan 100.000 lah, 100 triliun. 100 triliun itu kan nolnya ada berapa nih? 100, ya, nolnya 12, zeronya 12. Berarti antum setiap bulan membayar 1 sen, 1 sen multiple itu berarti 100 triliun. Ya, berarti betul tak? Berapa dolar berarti? Anda harus bayar. 1 bulan sekali Anda harus bayar. Kalau tidak boleh 1 tahun sekali. Kira-kira boleh tidak kita membayar itu? Tidak boleh, tidak boleh. Dalam kita kerja mulai bayi sampai kita mati, belum tentu kita bisa mengumpulkan uang segitu kan. Pada setahun sekali, berapa tahun kita hidup? Allah tidak pernah meminta pada kita untuk memelihara sel tubuh kita, hingga mata kita boleh melihat karena sel yang ada di situ, boleh otak kita berpikir.
kulit kita bertumbuh, rambut kita tumbuh, semua Masya Allah. Rahmatnya Allah, nikmatnya Allah. Wala yughdha 'alaika wa innahu, sesungguhnya dia Allah, la yadhillu man walaita. Wa innahu, sesungguhnya la yadhillu, tidak akan terhina ya. Zillah itu artinya hina. Tidak akan ada terhina, rendah, hina, man walaita, siapa yang Allah lindungi, siapa yang Allah care padanya, siapa yang Allah jaga, ya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah perhatikan, Allah awasi, tidak akan terhina. Maka kita mohon sama Allah untuk dilindungi, dijaga terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita doa ini. Wala ya'izzu man adaita, dan tidak akan ada kemuliaan, tidak akan ada kemuliaan siapa yang engkau musuhi. Ya, adaita, Allah musuh. Allah kalau sudah menentukan permusuhan kepada seorang hamba, tidak mungkin hamba itu akan mulia, terhina dia, tersiksa, malah petaka, sengsara dia. Kenapa? Karena Allah yang menentukan, Allah yang punya segala sesuatu. Allah yang punya sehat, Allah yang punya umur, Allah yang punya surga, Allah punya neraka, Allah yang punya nasib. Bagaimana Allah yang punya dan penentu, penguasa, memusuhi kita? Celakalah kita dong. Bagaimana supaya Allah lindungi kita? Bagaimana supaya Allah tolong kita? Bagaimana supaya Allah jaga kita dari segala hal-hal yang buruk, terutama dari musuh-musuh yang selalu mengintai dan mengancam. Dajjal, syaitan, iblis dari jin dan manusia, yang disebut oleh Allah sebagai Al-Khannas, yaitu makhluk yang mencari kelemahan, makhluk yang mencari kelengahan dan mengintai-intai. Itu Khannas itu sembunyi-sembunyi, dia mengintai-intai, cari kelemahan, kelengahan. Ya, bagaimana itu? Satu jalannya aja. Satu jalan. Antum melakukan ini, Allah lindungi antum. Antum melakukan ini, Allah sayang dengan antum. Antum melakukan ini, Allah jaga antum dan keluarga. Yaitu lakukan semua yang dituntunkan Nabi Muhammad. Apa saja yang dicontohkan Rasulullah, apa saja yang diberi petunjuk Rasulullah, ikuti. Jangan ditawar. Dan jangan bilang ini kan cuma sunnah, jangan. Artinya sunnah dalam ilmu fikih, jangan bilang gitu. Apa-apa yang kita lakukan dapat pahala, yang tidak kita lakukan tidak dapat dosa. Kita tidak usah lakukan saja, toh tidak dosa, jangan. Sunnah itu yang didalasan dalam makna ini, alaikum bisunnati, katanya. Kamu hendaknya pegang teguh dengan sunnah saya. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidil mahdiyyin, dan sunnahnya para pengganti-pengganti saya, Rasyidun, ulama-ulama al-Mahdiyun, dan dia dapat petunjuk jalan hidupnya mereka. Artinya jalan hidupnya beliau, ikuti itu. Maka kita akan dilindungi oleh Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari semua bahaya dunia dan akhirat. Lain itu tidak ada. Lain itu tidak ada jaminan. Ya, lain itu tidak ada jaminan. Maka ajarkan anak kita, ajarkan diri kita, ya, dari semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa yang datang dari Rasulullah ambil, dan apa yang dilarang Rasulullah kamu tinggalkan. Kalau kamu seperti itu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ikut saya, Allah sayang dengan kamu. Kalau Allah sayang, yuhibbukum Allah cinta kepada kamu, Allah sayang dengan kamu, dapat segala-galanya sudah. Dilindungi, diselamatkan, diperhatikan. Dirimu, anakmu, keluargamu,
duniamu, kuburmu, masyarmu, siratmu, surga. Total. Datang pertolongan. Nah, itu kalau kita lakukan secara sendiri, Allah akan lindungi sendiri. Kalau itu dilakukan oleh kelompok muslimin dengan dilindungi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu para jemaah. Kalau ditinggalkan akan bahaya. Tinggalkan akan ada fitnah besar. In yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih fa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, siapa yang akan bisa mengalahkan kamu? Jika Allah meninggalkan kamu, tidak menolong kamu, siapa lagi yang akan bisa menolong kamu? Dan hendaknya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Kan jelas ini ayat. Kalau Allah tolong kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Setan, iblis, dajjal, pengikutnya, jin, manusia, tak bisa. Kalau Allah tolong kita. Bagaimana Allah tolong kita? In tansurullaha yansurkum. Tolonglah Allah. Bagaimana cara tolong Allah? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ikuti ajaran Rasulullah dengan baik, Allah akan tolong kita. Akan pelajari apa yang dimaukan Rasul, apa yang ditoladankan Rasul. Makan, minum, masuk rumah, keluar rumah, tidur, pakai pakaian, lepas pakaian, masuk toilet, keluar toilet. Ya, hatinya dibersihkan dari iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudzon, benci, permusuhan. Ya, gurur, menipu, ujub, suka nolong orang, suka bantu orang. Ingin semua kebaikan datang kepada siapapun. Antum punya hati gitu. Minimal doalah antum. Kalau antum jalan tadi, jalan di jalan itu. Lihat orang naik kereta, lihat orang naik motorcycle, doain mereka, ya Allah kasih hidayah mereka. Yang punya masalah selesaikan masalahnya, yang sakit sembuhkan penyakitnya. Minta semua orang, semua yang antum lihat antum doain. Beri petunjuk mereka, bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Terutama saudara-saudara saya yang ada di Masjidil Haram sana, yang sedang wukuf, sedang tawaf, sedang sa'i, sedang iktikaf, sedang thalabul ilm, yang belajar di mana, ya Allah, kasihan mereka, kasih ilmu, kasih hidayah. Yang ngasih siapa? Allah. Kan kita cuma minta doa sama Allah. Kalau mendoakan saja kita susah, apalagi kita memberi. Ya kan? Nah, nanti kalau kita diberi oleh Allah, kasih. Jadi begitu. Nanti kita dapat apa? Walaka mithluh. Malaikat kata, kamu pun dapat apa yang kamu doa itu. Kamu pun dapat. Sehingga Allah mengatakan, saya ini arhamur rahimin, dan maha pengasih lamanya. Kau punya sayang dengan kekasih hamba-hambaku, maka kaulah yang paling aku beri rahmat nanti. Begitu ya. Jadi kalau Allah musuhi, maka tidak akan ada yang bisa membuat orang itu mulia. Jadi kita jangan tertipu. Kalau ada orang-orang yang mulia tapi dia tidak menjalankan perintah Allah, bukan orang mulia itu. Itu hanya framing saja. Itu hanya propaganda saja. Seolah dia bahagia, seolah dia mulia, seolah dia sejahtera. Ada hina dia. Karena orang yang menentang Allah berarti dia hina dunia dan akhirat. Ya kan? Jangan tertipu kita. Orang yang sukses menurut Allah adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Jadi siapa yang terbebas dari neraka dan dia masuk surga, sungguh dialah orang yang sukses. Jadi ukurannya itu, bebas dari neraka, masuk surga, itulah orang sukses. Wa mul hayatud dunya, adapun kehidupan seluruh dunia ini, illa mata'ur ghurur, adalah pasti itu adalah kenikmatan yang menipu itu. Nah, kita jangan tertipu. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya. Jadi Allah lah yang maha tinggi. Allah lah yang maha suci. Allah lah yang maha tinggi. Tabarakta
Tabarakta Rabbana, wa ya Tuhanku, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang maha suci, Engkau adalah Tuhan yang maha agung. Wa ta'alaita, Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi. Falakal hamdu, bagimulah segala pujian. Jadi segala pujian itu milik Allah. Maka kalaupun ada sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, maka kita puji Allah. Jangan kita merasa kita bisa ini dan itu. Semua adalah miliknya Allah. Maka Allah yang berhak menerima. Alama qadaita, terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa natubu ilaika, dan kami bertobat kepadamu. Ya. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau kita jadi imam, kita baca seluruhnya dan jangan diam. Ada imam yang dia diam ya. Ya, enggak, baca semua. Cuman makmumnya ikut ketika memuji Allah. Ketika dia doa, kita amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, wa amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Ini kita ikut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu lil muqaddid, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita ikut itu. Imamnya tetap baca juga. Gitu caranya macam itu. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ini salawat dan salam harus dibaca karena itu adalah bagian dari kunut. Kemudian kepada Nabi Muhammad, pakai kalimat Nabi Muhammad, dan ahli baitnya dan keluarga dan sahabatnya. Jadi dua-duanya harus kita baca itu. Persis ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya, silakan. Kita dalam kesudukan masa untuk melakukan solat fajar. Mudah-mudahan aku nak ni berikan kepedekan atau teruslah kata Allah beri aku. Ya. Boleh. Kalau masuknya namanya saat apa namanya emergency, apa kita perlu waktu cepat. Allah maghfir ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabihi wasallam gitu. Cuman yang sempurna kalau kita baca ini ya. Kalau kunut nazilah, ianya baca ini ataupun ada Kunut nazilah banyak hal. Tidak ini. Yang doa ini adalah ketika kita fajar sama akhir di witir di malam 16 di bulan Ramadan itu pakai ini. Tapi yang lainnya kunut nazilah yang sirah yang telah sering dibuat sama ulama. Seperti apa namanya doa yang Habib Umar sering sebutkan dalam doa nazilah itu. Ya mohon sama Allah namanya doa nazilah itu. Gimana doa nazilah? Allahumma hdina fi man hadina. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afina al-tubina wa hafadna wa ansurna wa sallimna wa farij anna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyahum jami'an syarra masaibi dunya wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahal muslimin. Allahumma arfa' wasrif anna wa anil muslimin adha wal bala' wal huru wa zalazil dhulma wa jami' al fitan wa mihan wal amrad wal asqam wal baba' ma dhahara min watan wa aslih lana sya'na kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur akhwanana mustadafina fi Gaza wal Palestin wa man lainnya. Itu dah. Cukup? yang tadi saya macam rasa kalau Sayyidina Habib Umar selain daripada subuh, kadang-kadang ketika ziarah beliau baca doa kunut juga. Ziarah. Iya, iya. Pun Biasanya kalau beliau subuh baca doa ini kemudian nazilah. Kemudian kalau
witir juga macam itu. Tapi kalau tidak subuh, duhur beliau kunut, asar beliau kunut, langsung kunut Allah ma'afina altafina afadna, tidak pakai Allah mahdina fi man hadaita. Tapi kalau subuh beliau Allah fi man hadaita baru doa kunut nazilah. Witir beliau doa ini kemudian kunut nazilah. Gitu. Ayu afdal, it'am ta'am atau wakaf? It'amu ta'am atau kalau wakaf itu salah satu dari usaha yang mulia sekali itu, karena dia akan lebih istimrar ya. Apalagi kalau wakaf kepada, kan wakaf itu boleh kita untuk siapa gitu. Ini saya wakafkan untuk fuqara wal masakin. Nanti dibelanjakan untuk fuqara wal masakin. Ini saya wakafkan untuk kepentingan pelajar-pelajar dan perjuangan agama, termasuk juga membiayai sekolahnya orang-orang fuqara wal masakin, dan lebih boleh umum. Maka dia akan lebih sempurna apabila itu wakaf itu kan barang yang berhenti yang boleh dimanfaatkan kan. Kalau it'amu ta'am kan sekali kita makan selesai. Tentunya wakaf kan lebih bagus. Lebih bagus karena lebih istimrar lah, continue lah. Kalau lepas doa kunut tu afdalnya turunkan tangan dulu atau terus dengan sujud? Luruskan tangan lah, macam ini. Terus ke sujud atau kita turunkan tangan? Turunkan tangan lah, turunkan tangan. Sujud. الفتاح بالقبول تمسون نسلح قلوبنا نسلح راقينا الى مرد بالايمان الى مرد اليقين حق اليقين ربتنا بنبي محمد ربتنا نتصل بنبي محمد اتصالا قوية دائمة ابدية في الدنيا والاخرة واختم لنا مخصوصا بعد امور تعير في طاعة الله ارواح والدينا والديكم وانتنا وانتكم وانتم سمنا عامة بان الله يرحمهم بولي درسنا ورد بركاتهم واسرارهم وعلوم حاتمتنا والخير والى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. InsyaAllah untuk daurah zakhirul musyawarah